Halo Garuda fans, sayang banget ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 5-1 dari Australia di Sydney. Jujur, hasil ini di luar dugaan banyak orang, karena sebelumnya kita semua optimis setidaknya bisa mencuri 1 poin. Tapi inilah sepak bola. Kadang penuh kejutan, dan pastinya ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Bola Dates. Lihat deh, bahkan mantan pelatih timnas, Shin Tae-yong, yang nobar pertandingan ini, tampak begitu kecewa dan sedih melihat hasilnya. Tapi ya, begitulah sepak bola. Selalu ada evaluasi yang harus dilakukan. Kekalahan ini juga menjadi pengingat bahwa tim kita masih butuh banyak perbaikan sebelum bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Kita datang ke laga ini dengan semangat tinggi, tapi akhirnya kita disadarkan untuk kembali membumi. Suka atau nggak suka, meskipun beberapa pemain kita punya label Eropa, faktanya mereka belum mencapai level tim tier 1. Selain itu, soal pengalaman internasional, jelas pemain Australia jauh lebih matang. Misalnya, penalti dari Kevin Dix, dan cara kita kebobolan gol-gol sederhana menunjukkan bahwa tekanan dalam pertandingan ini terlalu tinggi untuk timnas. Ini bukan alasan, tapi memang fakta di lapangan. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana lini pertahanan kita terlalu mudah ditembus oleh skema serangan sederhana. Lihat dari cara kita kebobolan, wajar kalau Shin Tae-yong sampai terkejut. Tapi, daripada cari kambing hitam, lebih baik kita analisis apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu kekurangan terbesar terlihat di lini tengah. Patrick Kluivert lebih memilih Nathan Cho Aeon dibandingkan Ivar Jenner atau Joey Pelupessy untuk menemani Tom Hae. Sayangnya, keputusan ini sedikit menjadi bumerang. Blunder Nathan yang menyebabkan penalti benar-benar membuat tim kehilangan momentum. Sepanjang laga, ia terlalu banyak meninggalkan celah, membuat Tom Hae harus turun terlalu dalam untuk membantu pertahanan. Ditambah lagi, pergerakan lini serang seperti Marcelino, Rafael Struijk, dan lainnya terlihat kurang padu. Tapi untungnya, di babak kedua, ketika Eliano masuk, serangan jadi lebih cair. Bahkan gol perdana oleh Romeni buat timnas Indonesia jadi salah satu momen terbaik di laga ini. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana pola permainan timnas masih belum benar-benar solid. Pressing yang diterapkan masih setengah-setengah, alur bola yang lambat membuat transisi serangan kurang efektif, dan komunikasi antar pemain yang terlihat belum maksimal. Hal-hal ini harus menjadi perhatian utama sebelum laga berikutnya. Nah, melihat situasi ini, banyak yang bilang kalau inilah saatnya Alex Pastoor benar-benar mengambil peran lebih besar. Dengan reputasinya sebagai salah satu analis terbaik di Belanda, dia pasti sudah mencatat semua kekurangan tim kita. Laga ini bisa jadi acuan penting bagi tim pelatih untuk merancang strategi yang lebih rapi, terutama dalam transisi pertahanan ke serangan. Satu hal yang jelas, timnas harus lebih solid dalam bertahan. Garis pertahanan yang terlalu tinggi justru jadi celah buat Australia untuk menghukum kita dengan serangan balik cepat. Pola seperti ini mirip dengan yang terjadi saat kita kalah dari Jepang di Piala Asia. Alex Pastoor perlu membantu menemukan keseimbangan antara menyerang dan bertahan agar tim bisa lebih efektif di pertandingan selanjutnya. Sekarang fokus kita adalah laga melawan Bahrain di GBK. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah laga yang wajib kita menangkan jika masih ingin bersaing di grup. Bahrain bukan tim lemah, jadi jangan sampai kita terlalu percaya diri hanya karena main di kandang. Yang terpenting adalah bagaimana timnas bisa lebih disiplin di lini belakang dan lebih klinis dalam penyelesaian akhir. Selain itu, mental pemain juga harus lebih kuat agar tidak mudah goyah ketika menghadapi tekanan lawan. Di pertandingan ini, kita berharap para pemain bisa lebih agresif dalam merebut bola, lebih tajam dalam mengeksekusi peluang, dan tentu saja lebih rapi dalam bertahan. Dengan kerjasama yang baik dan dukungan penuh dari para supporter, peluang untuk menang masih sangat terbuka. Terlepas dari hasil yang mengecewakan, peluang kita masih terbuka. Jadi, jangan sampai ada hujatan buat pemain atau pelatih ya. Karena justru di momen seperti ini, mereka butuh dukungan penuh dari kita semua. Kita pernah jatuh saat melawan Cina dan Jepang, tapi kita juga pernah bangkit dengan mengalahkan Arab Saudi. Jadi, optimis aja timnas bisa bounce back di laga-laga berikutnya.
Supporter punya peran besar dalam menjaga semangat tim. Jangan hanya mendukung saat menang, tapi juga tetap percaya saat tim sedang berjuang. Ingat, kemenangan itu bukan hanya tentang skill di lapangan, tapi juga tentang mental dan dukungan dari semua elemen sepak bola Indonesia. Ayo kasih semangat buat para pemain kita, karena kita semua adalah bagian dari Garuda. Jangan lupa juga subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung Timnas Indonesia. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku.